Belum. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Kami akan menjawab 5 pertanyaan yang telah terkumpul. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya Muhammad Sulaiman Fauzi, Pramesti Regita, Muhammad Nabil, dan juga Mawar Mardiana Sution. Dan yang terakhir Muhammad Rizik Firmansyah yang berhalangan untuk hadir. Kami telah mengumpulkan 5 pertanyaan yang akan kami jawab satu persatu. Pertanyaan pertama yaitu, bagaimana status karyawan yang melakukan kontrak dengan perusahaan yang ingin melakukan pengalihan? Apakah si karyawan melakukan kontrak ulang atau tetap lanjut? Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Muhammad Nabil. Untuk Muhammad Nabil dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Bagaimana status karyawan yang melakukan kontrak dengan perusahaan yang ingin melakukan pengalihan? Apakah si karyawan melakukan kontrak ulang atau tetap lanjut? Jawabannya berdasarkan ketentuan pasal 61 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam hal ini terjadi pengalihan perusahaan, maka hak pekerja atau buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak pekerja atau buruh. Artinya, perjanjian kontrak atau perjanjian kerja Anda akan tetap dilanjutkan oleh perusahaan yang baru. Namun apabila perusahaan tersebut menentukan yang lain, maka perusahaan lama terlebih dahulu diwajibkan untuk membayar hak Anda atas upah sejumlah sisa masa kerja yang telah diatur di dalam PKWT sebelumnya, yaitu upah bulan November tahun 2018 sampai dengan bulan April tahun 2019, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 62 Undang. Sekian. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu, dipermisalkan si A bekerja di perusahaan lamanya dengan menggunakan adendum, sedangkan di perusahaan baru memakai perpanjangan kontrak. Pertanyaannya, apakah keduanya memiliki makna yang sama? Jika tidak, mana yang lebih kuat di mata undang-undang? Pertanyaan akan dijawab oleh Mawar Mardiana Sution. Untuk Mawar, dipersilakan. Baik, saya akan menjawabnya. Pada dasarnya, keduanya, baik adendum maupun perpanjangan kontrak adalah perjanjian. Karena tanpa kesepakatan kedua belah pihak, salah satu pihak tidak dapat membuat adendum atau memperpanjang suatu perjanjian secara sepihak. Jadi, sebenarnya perbedaannya adalah pada penggunaan istilah atas dasar perbedaan fungsi. Namun, esensi keduanya tetap adalah perjanjian. Dengan demikian, keduanya sama-sama merupakan perjanjian dan tunduk pada asas kebebasan berkontrak, sebagaimana diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi, dalam membuat kontrak atau perjanjian, para pihak bebas menentukan isi kontrak sepanjang isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum yang sudah diatur pada pasal 1337 KUH Perdata, termasuk dalam menentukan bentuk yang digunakan, para pihak dapat menyepakatinya. Baik, masuk ke pertanyaan ketiga, yaitu apa saja yang perlu diperhatikan sebelum melakukan novasi? Pertanyaan akan dijawab oleh Pramesti Regita. Untuk Pramesti, dipersilakan. Ya baik, sebelum melakukan novasi yang perlu diketahui adalah yang pertama sertifikat tanah seperti hak milik, hak guna, bangunan, dan lain sebagainya yang dipakai dalam proses novasi tersebut. Yang kedua ada akta pengikat jaminan, yaitu seperti surat kuasa memegang hak tanggungan, SKMHT, sertifikat hak tanggungan. Yang ketiga yaitu ada cover note atau dari notari PPAT rekanan bank tersebut. Semua ahli waris harus bertindak dalam hal ini. Ahli waris di bawah umur dapat diwakili oleh orang tuanya.
Setelahnya itu kreditur dan debitur saling setuju dan mufakat untuk novasi. Debitur wajib memperpanjang atau memperbarui masa berlakunya, serta debitur juga harus menjamin data dokumen keterangan yang diberikan lengkap dan benar. Sekian, terima kasih. Dan pertanyaan keempat, yaitu bagaimana praktek cesi di dalam bisnis properti? Akan kembali dijawab oleh Saudara Muhammad Nabil. Untuk Muhammad Nabil dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan bagaimana cara praktek cesi di dalam bisnis properti. Praktiknya, penggunaan cesi itu biasanya terjadi karena kreditur membutuhkan uang, sehingga ia menjual piutangnya kepada pihak ketiga yang akan menerima pembayaran dari debitor. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo, pihak yang mengalihkan atau menyerahkan disebut cedent, sedangkan pihak yang menerima pengalihan atau penyerahan disebut cessionaries. Lalu debitor itu dari tagihan yang dialihkan atau diserahkan disebut cesus. Sekian. Dan pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan kelima yang akan saya jawab sendiri, yaitu apa saja formulir yang dibutuhkan dalam proses permohonan novasi pada lembaga perbankan. Ada 4 formulir yang perlu disiapkan. Untuk pertama yaitu ada nama dan juga alamat pemohon, dan kedua ada bidang usaha, ketiganya ada tujuan atau jenis penggunaan kredit, keempat ada jaminan yang akan diserahkan, beserta fotokopi KTP. Jika sudah menikah maka dilengkapi bersama suami istri keduanya bersama pasangan, juga kartu keluarga, dan juga SIUP atau surat izin usaha, seperti itu. Baik, itu 5 pertanyaan yang telah terkumpul dan kami jawab. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila ada kesalahan kata, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.